Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita belajar untuk menghilangkan pengaruh musiman ya. Nah, ini adalah indeks musiman yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, ternyata angka-angka ini itu tidak bisa kita bilang sebagai angka yang sebenarnya karena ternyata dia ada faktor musimannya. Jadi bisa jadi kuartil ketiga ini ternyata lebih rendah tingkat penjualannya dibandingkan kuartil-kuartil yang lain gitu. Tapi kalau kita lihat sesuai dengan adanya musiman ya, tadi pengaruh musiman, maka kita bisa bilang pada kuartil ketiga ini bulan Juli, Agustus, September penjualannya lebih tinggi dibandingkan kuartil yang lainnya. Tapi kan itu ada musim ya, ada faktor yang mempengaruhi yaitu musim anak sekolah. Nah, ketika musim-musim itu kita hilangkan pengaruhnya, angka yang sebenarnya itu berapa? Nah, di sini kita bisa menghitung angka yang sebenarnya dengan cara membagi angka ini penjualannya dibagi dengan indeks musimannya. Contoh pada kuartil 1 tahun 2015 di sini penjualannya 2. 2 dibagi indeks musimannya 61,02, 3,28. Kemudian kita lihat ternyata kuartil ketiga yang angkanya lebih tinggi ya 7, ini ternyata kan tadi ada pengaruh musiman. Kita bagi dengan indeks musimannya 176,27. Ternyata angka sebenarnya itu 3,97 gitu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kuartil kedua, 4 dibagi indeksnya 88,14 itu ternyata lebih tinggi, yaitu 4,54. Nah, sehingga kita bisa bilang ternyata ketika faktor musimannya itu dihilangkan, kuartil ketiga ini angkanya lebih rendah loh dibandingkan penjualan pada kuartil kedua, sehingga di sini kuartil kedua itu lebih tinggi. Nah, itu ketika faktor musimannya dihilangkan gitu. Nah, tahun 2016, tahun 2017 juga sama, cara mencarinya seperti itu. Nah, ini adalah angka-angka yang tidak lagi dipengaruhi oleh faktor musiman. Nah, ini kalau dibandingkan ya, yang merah ini data asli tadi ketika masih ada faktor musiman, sedangkan yang biru ini sudah bebas dari pengaruh musiman. Nah, kalau dilihat ini tidak terlalu curam angkanya karena kita sudah hilangkan tadi ya pengaruh dari musimannya. Oke, nah ini adalah latihan soal. Silakan kalian bisa mengerjakannya ya sesuai dengan metode tadi yang kita gunakan, rata-rata sederhana. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing secara individu. Nanti kita ulas di kelas untuk kita tahu jawaban yang benar bersama-sama. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan dikerjakan tugasnya.